sebagaimana doa yang sering kita baca ketika sholat, yaitu Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita semua diberikan rahmat hidayah oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah taala, berupa kekuatan, kesempatan, sehat zahir, sehat batin, sehingga kita tetap bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, sekalipun kondisi dan situasi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Semoga amal ibadah yang kita lakukan ini, baik itu berupa sedekah, bacaan Al-Quran, ibadah puasa, dan amal-amal yang lain, semoga diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah memberikan kepada kita petunjuk ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sebagai umatnya kelak dari mahsyar memperoleh syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang kita laksanakan pada saat sekarang ini berbeda sekali dengan pelaksanaan ibadah-ibadah sebelumnya. Karena pada saat sekarang ini warga, masyarakat, negara sedang dilanda oleh wabah corona yang sedang mewabah di mana-mana, termasuk di tempat kita dan sekeliling kita. Namun demikian, kita sebagai orang beriman, sebagai orang muslim, tidak boleh terlalu panik, tidak
boleh terlalu was-was, tidak boleh terlalu khawatir dan takut. Karena semua apa yang terjadi ini semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan virus-virus ini dulunya enggak ada. Sekarang ada. Satu saat nanti tidak ada lagi. Pasti tidak ada. Termasuk kita. Kita dahulu enggak ada. Sekarang ada. Satu saat kita pun pasti tidak ada. Karena itu semua merupakan ketentuan Allah. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua apa yang ada di atas bumi pasti sirna, lenyap, dan yang kekal adalah hanya zat Allah Subhanahu wa taala, kekal abadi selama-lamanya. Karena kita mohon kepada Allah, semoga virus-virus yang ada yang membuat resah dan gelisah telah di tengah-tengah kita, semoga segera dihilangkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga situasi, kondisi dan keadaan semakin kondusif dan kita menjalankan ibadah mencari nafkah dengan baik dan sempurna. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita, khususnya orang-orang yang beriman, orang muslim, orang mukmin, ini sangat butuh ada rahmat Allah, butuh pertolongan Allah, butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, pangkat, jabatan, kedudukan, harta benda yang banyak, tanpa rahmat dan kasih sayang Allah tidak berarti apa-apa. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya mereka bergembira. Rahmat Allah itu, karunia Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Lalu dalam sebuah hadis Rasul menyatakan bahwa Allah Ta'ala, yang artinya Allah Ta'ala itu memiliki 100 rahmat. Diambil satu rahmat oleh Allah, dibagi kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Sedangkan yang 99 disimpan untuk akan diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh, yang takut kepada Allah, orang yang berbuat baik dan ahli surga. Dari satu rahmat inilah penduduk bumi, termasuk kita semua, bisa berkasih sayang satu sama lain. Seorang suami sayang kepada istri, istri sayang kepada suami, anak sayang ibu, ibu sayang anak. Muslim yang satu sayang kepada muslim yang lain. Yang tidak sayang adalah orang-orang yang tidak memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah. Lalu
rahmat ini, kata ulama, dibagi menjadi 3 kelompok. Hamba Allah yang mendapat rahmat ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompoknya orang-orang yang mendapat rahmat khusus di atas khusus, seperti para nabi dan rasul. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, satu di antaranya lah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. Malaikat berkata, apakah kalian heran terhadap urusan Allah, rahmat Allah dan keberkahan Allah atas kalian, wahai ahlul bait? Sungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha mulia. Kemudian firman-Nya dalam ayat lain, wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas shalihin, dan kami masukkan mereka itu ke dalam rahmat kami. Mereka adalah hamba-hamba yang saleh. Terlebih khusus lagi adalah rahmat Allah yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana doa yang sering kita baca ketika sholat, yaitu Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang berrahmat Allah secara khusus saja, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Al-Quran sebagai rahmat Allah, di mana pada bulan inilah Al-Quran turun ke bumi. Mari kita baca, kita kaji, kita renungkan, dan kita amalkan. Semoga dengan demikian itu kita memperoleh rahmat Allah dengan berkahnya Al-Quran yang kita baca, kita amalkan. Kemudian yang ketiga, rahmat Allah yang diberikan kepada makhluk dan hamba-Nya ini secara menyeluruh dan umum. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wasi'at rahmati kulla syai', wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku luas, meliputi segala sesuatu. Ketika ayat ini turun, Iblis mengatakan, oh, kalau begitu aku pun memperoleh rahmat. Maka dijawab oleh Allah, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun.
itu hanya aku tetapkan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita ini hidup senantiasa memperoleh bimbingan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita tenang, rezeki kita lancar, urusan kita mudah. Maka jadilah kalian orang-orang yang baik, baik kepada diri sendiri, baik kepada keluarga, baik kepada tetangga, baik kepada ibu bapak, baik pula kepada seluruh kaum muslimin, karena itu saudara kita. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian orang-orang yang dijamin memperoleh rahmat Allah adalah orang-orang yang sabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat sekarang ini, kita harus tabah, sabar, berhati-hati, mendekatkan diri kepada Allah, banyak istighfar, banyak baca sholawat, banyak bersedekah. Kalau hati kita sabar, maka Allah Ta'ala akan turunkan rahmat dalam kehidupan kita. Kata Allah Ta'ala, Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum muhtadun. Kemudian berikutnya, orang yang selalu memperoleh rahmat Allah adalah orang-orang yang punya hati pemaaf, tidak dendam, toleransi, hatinya lembut. Allah Ta'ala katakan, Dzalika takhfifun min rabbikum rahmah fabima rahmatin minallahi linta lahum. Termasuk pula orang-orang yang hatinya jujur, tidak bengkok, hatinya benar, amanat, tanggung jawab. Maka orang-orang yang punya hati seperti itu adalah orang-orang yang memperoleh rahmat dalam hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Oleh karena itu, mari kita berusaha sebaik mungkin untuk masuk dalam kelompok-kelompok mereka, sehingga hidup kita ini selalu dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, dan jadikan orang-orang yang bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin. Saudaraku kaum muslimin, kiranya cukup apa yang kami sampaikan. Semoga ada guna manfaatnya. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, kaum muslimin, bangsa dan negara kita, senantiasa segala penyakit problem dan segala apa yang menjadi masalah, semoga segera di jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya mati dalam keadaan husnul khatimah, mati bawa iman dan Islam, kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.